Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kahlil dari Prodi Manajemen Informatika. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran SQL menggunakan salah satu tools manajemen basis data yang cukup populer, yaitu Heidi SQL. Ada dua konsep utama dalam SQL, yaitu DDL dan DML. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek dalam database. Adapun beberapa contoh perintah dalam DDL yaitu create. Create itu fungsinya untuk membuat tabel atau objek lainnya. Habis itu ada alter. Alter itu untuk mengubah struktur tabel, dan drop untuk menghapus tabel atau objek lainnya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskannya satu persatu menggunakan query yang akan kita buat. Untuk yang pertama yaitu adalah create. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi create adalah untuk membuat database dan tabel. Saya akan menjelaskan penggunaan create untuk database dan tabel. Cara penulisan query-nya adalah seperti ini. Create database dan nama database yang akan kita buat. Di sini saya ganti nama database-nya dengan db_nilai. Jika dirasa perintah tersebut sudah benar, maka kita bisa pencet execute SQL, atau bisa juga dengan menekan tombol F9. Nah, kalau ada tampilan seperti ini di bawah, maka itu tandanya eksekusi perintah yang kita buat tadi berjalan dengan baik. Di sini kita pencet refresh, dan database yang kita buat tadi sudah ada di sini. Dan untuk isi dari database tersebut, tabel-tabelnya itu belum ada karena belum kita masukkan tabel-tabelnya. Untuk itu kita bisa menggunakan query ataupun dengan menggunakan fitur dari GUI, yaitu create new table. Tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan query untuk membuat sebuah tabel ya. Untuk membuat tabel itu sendiri sama saja dengan cara membuat database, yaitu create. Kalau tadi kita membuat database yaitu dengan menggunakan create database, ini kita akan membuat tabel dengan menggunakan create table. Dilanjutkan dengan nama tabel yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat tabel siswa. Kurung buka, kurung tutup, dan titik koma. Untuk kolom ataupun fieldnya, saya akan membuat NIS atau nomor induk siswa dengan tipe data integer dengan length atau jangkauan 5 saja ya. Dan untuk NIS kita akan menggunakan primary key. Primary key di sini secara sederhana dapat diartikan sebagai kolom yang unik gitu, untuk membedakan antara satu record dengan record yang lain. Nah, untuk record itu sendiri nanti kedepannya akan saya jelaskan apa itu record. Setelah NIS saya akan membuat data nama dengan tipe data varchar dengan length mencapai 50, not null, dan kelas varchar 5, not null. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana maksud dari perintah query yang saya buat ini. Pertama-tama kita ke bagian atas, yaitu create table. Create table di sini berfungsi untuk membuat tabel dengan nama siswa dengan berisikan kolom ataupun field dengan nama NIS, nama dan kelas. NIS tersebut adalah tipe data integer
dengan length ataupun panjang maksimal sebanyak 5 bilangan ya. Untuk seterusnya ada primary key sebagai penanda bahwa field atau kolom tersebut haruslah bersifat unik dan sebagai pembeda antara satu record dengan record lainnya. Record itu adalah satu baris dalam satu tabel yang merepresentasikan beberapa kolom yang ada pada tabel tersebut. Berikutnya adalah nama. Nama kita memiliki tipe data varchar sebanyak 50. Varchar di sini berarti tipe data tersebut haruslah di bawah 50 ya, kalau dilihat dari sini. Dan kalaupun lebih dari 50, maka yang selebihnya itu dia tidak akan tereksekusi gitu. Dan untuk not null ini sebagai penanda bahwa data tersebut haruslah berisi dan tidak boleh tidak berisi. Sama seperti kelas memiliki tipe data varchar sebanyak 5 dan harus terisi dan tidak boleh kosong. Dan di sini saya hampir lupa, kalau di setiap akhir kita menambahkan tanda koma. Tanda koma tersebut sebagai penanda bahwa kita memasukkan lebih dari satu kolom. Jika dirasa sudah benar, maka kita langsung saja mengeksekusi query tersebut. Nah, di sini kita pencet refresh. Nah, tabel siswa sudah muncul di dalam database kita. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat tabel mata pelajaran. Di sini kita ganti saja nama tabelnya jadi tabel mapel atau nama mata pelajaran ya. Untuk primary key-nya kita buat saja kode map_mapel dengan tipe varchar Terus di bawahnya kita buat nama mapel, nama mata pelajaran ya, varchar 30. Dan kita harus membuatnya berisi. Untuk itu kita buat di sini not null. Execute. Refresh. Dan tabel mapel sudah muncul di sini ya. Dan berikutnya kita akan membuat tabel nilai. Sama seperti tadi, kita ganti saja nih nama tabelnya dengan tabel nilai. Untuk kolom pertama dari tabel nilai, kita ada memiliki ID dengan tipe data integer sebanyak 5 dan merupakan primary key. Selanjutnya di bawah ada nis. Nis ini rencananya akan menjadi foreign key dari tabel mapel ya. Dari tabel siswa dengan tipe data integer dan length sebanyak 5. Not null kita hapus. Lalu di bawahnya kita buat kode mapel, dan ini rencananya akan kita buat foreign key dari tabel mapel, kode mapel.
Kita sesuaikan juga tipe data dan lengthnya. Ini varchar 10 ya. Dan berikutnya yang terakhir kita buat nilai angka, nilai dengan tipe data integer sebanyak 3, dan kita buat dia not null. Dan untuk menambahkan sebuah foreign key kita memerlukan sebuah constraint. Kita buat constraint dengan nama fk foreign key nis, foreign key nis referensi dari tabel siswa dan kolom nis. Kita buat juga untuk kode mapel. Ke kode mapel ya, kode mapel. Dan untuk referensinya dari tabel mapel, kode mapel. Nah, langsung saja kita eksekusi. Refresh di sini. Dan kita mempunyai satu tabel baru, yaitu tabel nilai. Untuk tanda seperti ini menandakan bahwa kolom tersebut adalah foreign key dengan referensi dari tabel-tabel yang lain. Dan itu saja untuk perintah create. Semua data yang tadi kita masukkan atau struktur tabel yang kita buat sudah ada. Dan untuk berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana perintah alter. Sebenarnya perintah alter ini juga memiliki banyak fungsi, tetapi yang hanya saya jelaskan hanya dua, yaitu bagaimana cara menambah dan mengubah struktur pada sebuah tabel. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah kolom pada tabel dengan menggunakan query alter tabel. Pertama kita ketikkan dulu alter, baru diikuti dengan table ya. Nah, ini berikutnya adalah nama tabel yang ingin kita tambah kolomnya. Saya akan menambahkan tabel nilai. Lanjutkan lagi dengan add, apa yang mau kita tambah. Nah, kita akan menambah kolom tanggal ujian dengan tipe data date. Tipe data date ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah tanggal dalam SQL. Kita eksekusi. Dan di tabel nilai. Nah, sekarang muncul kolom baru yaitu tanggal ujian. Berikutnya yang akan saya lakukan yaitu adalah bagaimana cara mengubah tipe data pada sebuah kolom. Untuk mengubah sebuah tipe data, sama seperti tadi, kita ketikkan dulu alter table,
Baru itu kolom mana yang, tabel mana yang mau kita ubah. Di bawahnya kita ketikkan lagi modify untuk memodifikasi sebuah kolom. Modify column nilai ya, karena kita juga akan mengganti tipe data pada kolom nilai. Ya, jangan salah ya. Ini nilai dan nilai ini berbeda. Ini nilai untuk tabel dan ini nilai untuk sebuah kolom. Kita akan mengubah sebuah kolom nilai yang tadinya tipe data integer menjadi tipe data desimal. Desimal 5,2. Di sini maksud dari 5 yaitu menunjukkan sebuah bilangan digit secara total, dan 2 itu bilangan digit setelah koma. Kita eksekusi. Lalu kita lihat di tabel nilai dan tipe datanya sudah berubah menjadi desimal. Dan untuk perintah DDL yang terakhir yaitu adalah drop. Saya akan menjelaskannya kepada Anda bagaimana cara menggunakan drop. Dan untuk menggunakan drop ini kalian harus berhati-hati karena perintah ini dapat menghapus tabel dan database yang kalian miliki. Query-nya kurang lebih adalah seperti berikut ini. Drop table. Drop table ini adalah untuk menghilangkan sebuah tabel dalam database. Saya akan menghilangkan sebuah tabel nilai dan eksekusi. Langsung kita eksekusi ya. Di sini nilai masih ada dan di refresh tabel nilai sudah menghilang dari database. Tersisa 2 tabel saja yaitu mapel dan siswa. Dan inilah saya bilang kenapa harus berhati-hati, karena dia secara langsung akan menghapus tabel atau database yang kalian miliki. Dan untuk menghapus database, kalian tinggal ubah aja jadi database dan nama database kalian. Misalnya database DB nilai ya. Nah, ini kalau dieksekusi maka database yang saya miliki ini akan terhapus. Kita refresh. Dan bisa dilihat di sini bahwa db underscore nilai sudah menghilang dari list database yang saya miliki. Dan cukup sekian mengenai data definition language atau DDL yang saya bawakan. Tadi kita sudah belajar mengenai create, alter, dan drop. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam DML atau data manipulation language. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur GUI pada HDSQL. Seperti yang saya jelaskan tadi, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan sebuah fitur dari GUI HDSQL. Pertama-tama untuk menambahkan sebuah database, kita tinggal klik di unnamed, klik kanan, baru pilih create new database. Di sini ketikkan nama database yang ingin kalian buat. Untuk kali ini saya akan membuat nama database yang sebelumnya saya drop atau sebelumnya saya hapus. db underscore nilai. Untuk ini biarkan aja secara default. Oke, setelah itu ini tadi database baru yang barusan kita buat. Nah, untuk menambahkan sebuah tabel, kita sama dengan menggunakan cara kita tadi, tinggal klik kanan dan pilih create new, pilih table. Nah, untuk di sini kita ketikkan nama table yang ingin kita buat. Untuk pertama-tama saya akan ingin membuat tabel siswa ya. Di tabel siswa ada 3 kolom. Yang pertama yaitu ada kolom NIS, nomor induk siswa. Yang kedua ada nama,
Dan yang ketiga ada kelas. Nah, di sini kita bisa sesuaikan juga tipe data dari kolom-kolom tersebut. Ada tipe integer ya. Kita tentukan length atau setnya sebanyak mungkin 3 saja. Atau mungkin 6 ya. Dan untuk nama, tipe datanya kita buat saja varchar dengan length atau set sebanyak 50 saja. Untuk kelas varchar juga, tetapi length atau setnya kita kurangi menjadi 10 saja. Nah, di sini untuk menambahkan primary key, kita tinggal klik kanan, create new index, dan pilih primary. Setelah menekan save, tabel tadi sudah masuk ke dalam database kita. Ya. Setelah itu, kalau kita ingin menambah tabel baru, kita tinggal klik kanan, create new, pilih table. Di sini ketikkan nama tabel yang akan kita buat lagi. Di sini saya akan mengetik tabel maple. Di tabel maple hanya ada 2 kolom. Kolom pertama yaitu kode maple, dan yang kedua itu adalah nama maple. Untuk kode maple sendiri itu tipe datanya adalah varchar ya. Length atau setnya 10 saja, karena jangkauan untuk kode maple itu tidak terlalu banyak ya huruf-hurufnya. Untuk namanya sendiri ya sama varchar juga, tapi length atau setnya kita buat 50 saja, atau mungkin 30 ya. Nah, setelah itu kita di sini kode maple ini sebagai primary key. Kita buat dia sebagai primary key. Nah, jikalau sudah, kita klik saja save. Katanya invalid default value for kode maple ya. Oh, default value-nya nggak boleh null ya. Kita bikin aja no default value. Kita save. Nah, udah bisa. Dan untuk tabel yang terakhir, sama seperti tadi, kita akan membuat tabel nilai. Kita kasih nama tabel. Baru di tabel nilai ini ada 4 kolom ya. Yang pertama adalah kolom ID. Yang kedua kolom nis. Ini akan menjadi sebuah foreign key ya. Dan kolom ketiga adalah kode mata pelajaran. Dan yang terakhir ini ada nilai. Lanjut untuk yang tipe datanya ID, ini tipe datanya integer. Kita dulu primary key-nya ya. Primary. Lalu length atau setnya ini sebanyak, kalau ID ya 5 saja sudah cukup sih. Nis, untuk nis kita sesuaikan juga dengan tipe data yang ada di tabel yang lain. Untuk itu kita beli varchar. Varchar sebaik 10. Nah, kalau ini nggak bisa berarti tipe data tidak sesuai dengan tabel referensinya ya. Kode maple juga kita sesuaikan. Varchar varchar 10. Untuk nilai kita buat saja integer, karena biar bilangannya tidak berkoma-koma ya. Kalau bisa saja kita buat desimal, tapi nanti dia berkoma-koma. Integer saja, karena itu untuk bilangan bulat. Ini kita buat length-nya sebanyak 3 aja. Nah, jika sudah merasa benar, kita klik saja save. Nah, untuk menambahkan foreign key, di sini ada cara cepatnya. Di sini klik saja bagian foreign key di menu atas ini. Klik di sini nis. Kelihatannya saya salah tipe data nih, siswa.
Ya, di sini nis integer 6. Sedangkan di sini saya buat nis varchar 10. Ini nggak bisa ya. Harus nis integer 6. Oke, save. Untuk menambahkan foreign key kita klik saya di sini foreign key ya. Habis itu klik add. Untuk key name-nya nggak usah kita namai dulu, nanti otomatis ada namanya nanti ya. Untuk kolom kita pilih kolom mana? Kita akan pilih kolom kedua yaitu kolom nis dengan tabel referensinya di tabel siswa dan foreign kolomnya nis. Kita save. Nah, foreign key-nya sudah muncul. Sudah, itu untuk yang nis. Yang kedua, saya akan membuat foreign key untuk yang kode maple. Seperti tadi, klik saja add. Nama nggak usah dinamai dulu. Pilih kolom yang kita mau, yaitu kode maple ya. Kode maple, ke referensi tabelnya yaitu tabel maple ya. Dan kode foreign kolomnya itu ada kode maple. Oke, kita save. Nah, sudah berhasil. Dan struktur tabelnya sudah jadi. Jika kalian masih bingung apa itu foreign key, nanti saya akan jelaskan apa itu foreign key. Dan di sini saya akan menambahkan default auto increment. Kalau ada yang bingung apa itu auto increment, ya, auto increment ini adalah sebuah fitur unik dalam SQL yang dimana dia akan otomatis menambahkan urutan angka baru ya, urutan angka baru secara otomatis ketika ketika baris terus bertambah ke bawah. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan apa itu fitur auto increment. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi DML atau Data Manipulation Language, dan dalam perintah yang ada di dalam DML ada beberapa yang paling utama, yaitu ada perintah insert, update, delete, dan select. Namun kedepannya akan saya jelaskan satu persatu dengan ringkas dan sederhana. Ya, sebelum kita masuk ke dalam DML atau Data Manipulation Language, ada baiknya kita mengetahui apa itu DML. DML digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data yang ada di dalam database, yang melibatkan perintah-perintah yang memperbarui dan menghapus data dari sebuah tabel. Adapun beberapa contoh perintah dalam DML, yaitu yang pertama akan saya jelaskan adalah insert. Nah, insert ini berfungsi untuk memasukkan data baru pada sebuah tabel. Jika dilihat dari sini, maka tabel tersebut masih kosong dan mengisi data-data yang ada ya. Untuk query-nya kurang lebih ada seperti ini. Insert into, dilanjutkan dengan nama tabel siswa. Sebenarnya kita harus mengetik nama kolom-kolom ini, nis, nama, dan kelas di dalam tanda kurungnya ya. Tetapi karena kita akan memasukkan data untuk semuanya, tidak usah kita pakai, langsung saja ke values-nya. Nah, values di sini itu artinya adalah nilai ataupun isi dari data pada sebuah kolom. Dan values-nya kita harus berurut dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah dan kiri ke kanan. Data paling pertama adalah nis, nama, dan kelas. Untuk tipe data integer, karena nis menggunakan tipe data integer, kita langsung saja memasukkannya tanpa menggunakan tanda petik. Dan untuk tipe data varchar, kita harus menggunakan tanda petik. Nama, misalnya namanya adalah Budi ya. Dan kelasnya kelas 6A. Tanda titik koma. Lalu kita eksekusi, refresh. Nah, data tersebut telah masuk ke dalam tabel. Nah, bagaimana kalau kita ingin memasukkan sebuah data lebih dari satu baris? Tentunya bisa dengan menggunakan cara ini.
Pertama kita ganti namanya karena namanya tersebut udah ada. Kita ganti namanya jadi Rizky ya. Ini kita ganti 64 dan kelasnya kelas C. Kita gunakan tanda koma lagi. Habis itu ini namanya siapa ya, Rian, dan kelasnya adalah 6D. Nah, kalau dirasa sudah benar, kita tinggal eksekusi dan refresh ya di sini. Nah, data tersebut telah tersimpan dan masuk ke dalam tabel. Dan berikutnya, saya akan memasukkan data ke tabel-tabel yang lain, yaitu tabel nilai dan mapel. Untuk berikutnya, saya akan memasukkan data ke dalam tabel nilai. Ada baiknya kita ke mapel dulu, karena tabel nilai ini dia ada foreign key untuk mengambil data dari tabel induknya. Sebentar ya. Ya, untuk berikutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel mapel. Sama seperti tadi, kita memasukkan perintah insert into mapel. Langsung ke values saja ya, tanpa kita deskripsikan lagi kolom-kolomnya, karena kita akan memasukkan data untuk semua kolom. Values di bawahnya kita masukkan kode mapel dan nama mapel. Untuk kode mapel sendiri itu tipenya varchar, jadi harus menggunakan tanda petik ya, M1 aja ya, M1. Pelajarannya bahasa Indonesia. Baru bawahnya kita buat lagi di sini yang 2 yang 3. Oke, setelah itu langsung saja kita eksekusi query-nya. Dan di tabel mapel sudah masuk ya data-datanya. Ada 3 baris sesuai dengan ini yang kita masukkan sebanyak 3 baris. Ya, dan untuk berikutnya kita akan memasukkan sebuah data ke tabel nilai. Nah, untuk memasukkannya gampang saja, kita ganti saja nih dari tabel nilai. Dan untuk values-nya, ini values-nya kita ganti ya. Nah, tabel nilai ini ada banyak ya, ID, NIS, kode mapel, dan nilai. Sebentar, dan karena datanya banyak, maka akan langsung saya skip saja ya. Ya, saya sudah selesai menginputkan data-datanya. Berarti ini tinggal kita eksekusi saja query-nya ya. Nah, jika masih bingung, saya akan jelaskan sekali lagi. Di tabel nilai itu ada kolomnya, ada ID, NIS, kode mapel, dan nilai. Secara berurut ada dari atas ke bawah. Kita harus memasukkannya dari kiri ke kanan. Ini berarti sebagai ID ya, sebagai ID. Kedua NIS, ini sebagai NIS. Baru ketiga ini ada kode mapel. Ini adalah kode mata pelajarannya ya. Dan yang terakhir itu ada nilainya. Dan tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung eksekusi saja query-nya. Di sini sebenarnya ada data yang berbeda ya. Ada saya masukkan B bukan M. Nah, kalau begitu berarti data sudah masuk ya. Nah, sudah masuk. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tadi ada error, karena tadi ada
B1 di sini karena dia harus mengambil data yang sudah ada dari data ini ya, mapel ini M1, M2, M3. Karena kalau dia B berarti dia nggak terbaca ya. Dia B dari mana, karena itu dia menghasilkan error tadi. Dan ini juga saya masukkan berdasarkan NIS dari siswa yang ada di tabel siswa ini. Nah, datanya, ini ya NIS-nya ya. Makanya kita bisa dapatkan dan bisa mengeksekusinya tanpa ada error. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan foreign key. Dan masalah yang tadi kalian lihat itu adalah salah satu contoh penerapan foreign key dalam sebuah tabel. Ya, di sini kita dari struktur tabel nilai kita memiliki dua kolom ya yang punya foreign key, yaitu NIS ke tabel siswa dan kode mapel ke tabel mapel. Nah, jadi di sini kalau kita ingin menambahkan data, di sini menambahkan data kita cukup klik kanan baru insert row ya, atau bisa kalian klik. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa memilih data mana yang kita masukkan di tabel siswa. Di sini ada Budi dan kode mapel sebagai foreign key-nya ke tabel mapel. Kita bisa memilih mana mapel yang mau kita masukkan ya. Ada IPA dan nilainya misalnya adalah 75 ya misalnya. Nah, kenapa bisa 106 tiba-tiba padahal saya tidak ada menginput data? Itu karena fitur auto increment-nya. Jadi selagi kita memasukkan data, ini tidak usah ID tidak usah kita inputkan karena dia otomatis terisi secara berurut ya. Kita lihat sekali lagi ya. Dan nilainya misalnya 90 ya. Ini pasti akan langsung terisi. Nah kan langsung terisi 107. Nah, kurang lebih begitulah konsepnya antara foreign key dan fitur auto increment. Saya harap di sini kalian juga mengerti apa yang saya sampaikan. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam materi perintah update yang mungkin update, setelah itu delete. Ya, berikutnya kita akan masuk ke dalam perintah update. Nah, perintah update ini dia fungsinya untuk memperbarui data pada sebuah tabel. Query-nya kurang lebih seperti ini. Update nilai. Karena kita akan mengupdate pada tabel nilai ya. Baru itu di bawahnya kita set nilai. Nilai di sini yang setelah set ini adalah sebuah kolom ya, bukan sebuah tabel. Dan untuk nilai yang akan kita update, yaitu nilainya adalah 100 misalnya. 100. Dan tak lupa juga kita ikuti dengan klausa where. Where ini maksudnya di ID berapa dia akan diubah datanya. Nah, seperti ini maksudnya ya. Misalnya di ID 105 nilainya 88 ya. 105. Langsung saja kita eksekusi query-nya. Ini sebelum kita refresh ya, 105 dia nilainya 88. Setelah kita refresh, nilainya akan berubah ke 100 karena sudah kita update tabel nilai, set kolom nilai ke 100 di mana ID-nya adalah 105. Ya, sudah benar ya. Yang ID 105 dia nilainya berubah dari 88 ke 100. Ya, setelah perintah update, kita masuk ke dalam perintah delete. Sesuai namanya, perintah delete ini digunakan untuk menghapus sebuah data dalam sebuah tabel.
Nah, untuk query-nya gampang saja. Kita ketik saja ini delete from, dari tabel mana dia, from nilai ya, karena di tabel nilai akan saya hapus datanya. Kita lanjutkan di bawah, where id sama dengan misalnya saya ingin menghapus data ID nomor 103 ya, 103. Nah, kita eksekusi. Ini sebelum di refresh ya, data nomor 103 masih ada di dalam tabel. Setelah kita refresh, data nomor 103 langsung hilang dari tabel karena sudah kita delete melalui perintah ini, delete from tabel nilai di mana ID-nya ada 103. Oke, cukup sekian untuk perintah delete-nya. Lalu kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu adalah select. Untuk select ini banyak sekali ya fungsi-fungsinya yang bisa kita coba, tetapi saya hanya menjelaskan apa yang penting-penting saja. Dan untuk yang terakhir ini, kita akan masuk ke dalam materi select. Ya, untuk materi select ini saya sudah ada menambahkan data di semua tabel. Karena jika data pada tabel itu sedikit, belajar perintah select ini cenderung membosankan. Maka dari itu, biar lebih menarik, saya sudah menambah data-datanya. Seperti yang dilihat berikut ini ya. Data-data pada tabel sudah ada beberapa yang saya isi ya. Nah, untuk query-nya sendiri, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan nilai siswa dengan nilai di atas 80. Di sini saya bikin dulu deskripsinya. Nampilkan nilai siswa yang di atas 80. Nah, untuk query-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Select bintang. Ini bintang dia sebagai penanda bahwa kita menyeleksi semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Select bintang from, ikuti nama tabelnya ya, nama tabelnya tabel nilai, diikuti dengan klausa where nilai lebih besar daripada 80. Nah, ini nilai yang di sini berbeda dengan nilai yang di sini. Ini nilai di sini untuk merepresentasikan tabel, dan yang di sini untuk merepresentasikan sebuah kolom. Nah, jika kita eksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Jelas ya? Ini berarti yang ditampilkan hanya nilai-nilai yang di atas 80 saja. Nah, untuk membuatnya secara berurut, kita bisa menambahkan query-nya dengan menggunakan order by nilai ascending. Nah, di sini data pada nilainya sudah tampil secara berurut karena kita menggunakan perintah order by lagi. Nah, kalau ada yang masih bingung apa itu perintah order by ini adalah perintah untuk mengurutkan suatu data ya secara ascending. Ascending ini maksudnya data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan kalau mau yang kalian dari yang terbesar dan terkecil juga bisa dengan menggunakan descending. Nah, di dalam descending ini tampil dia yang lebih besar dulu. Kalau yang ascending dia lebih kecil dulu. Nah, kurang lebih begitulah perintahnya. Lanjut ke berikutnya. Untuk perintah select berikutnya, saya akan menggunakan perintah select yang bisa menampilkan nilai siswa pada mata pelajaran tertentu. Saya bikin dulu deskripsinya. Menampilkan nilai siswa pada mata pelajaran tertentu. Sama seperti tadi, kita ketikkan dulu select.
Nah, untuk menampilkan nilai, tentu saja kita akan merujuk kepada tabel nilai ya. Nah, di sini. Berarti yang pertama kali kita buat, sebenarnya bisa sih dengan menggunakan bintang, yaitu dengan menyeleksi semua kolomnya. Tapi di sini saya ingin menampilkannya secara tidak semuanya ya, cuma nis, kode mapel dan nilai saja. Berarti kita buat sini nis, nomor induk siswa, diikuti dengan kode mapel dan nilai. Nilai di sini maksudnya adalah nilai dalam bentuk kolom, bukan nilai tabel ya. From nilai. Nah, yang setelah from ini, inilah tabelnya. Berarti kita nih mengambil nis, kode mapel, dan nilai dari tabel nilai. Untuk selanjutnya kita tambahkan where, di mana kode mapelnya itu dia string harus ada tanda petiknya ya, jangan lupa M2 ya misalnya. Kita eksekusi. Nah, bagi ada yang masih bingung, kurang lebih seperti ini ya. Kita memilih nis, kode mapel, nilai dari tabel nilai, di mana kode mapelnya itu adalah M2. Kita lihat datanya dulu, di mana M2 ya. M2 ini ada dua datanya. Nah, sama ya, cuma dua. Untuk kode mapel M2 ini cuma dua datanya. Dan kalau kita buat M1, nah, berbeda ya, karena dia merujuk ke sini dua data ini. Ya, saya harap itu jelas ya. Lanjut ke berikutnya. Untuk perintah berikutnya, saya akan menampilkan jumlah siswa per kelas menggunakan select. Menampilkan jumlah siswa per kelas. Untuk query-nya seperti ini ya, select kelas ya, kelas, count. Nah, count ini adalah salah satu fungsi agregat dalam SQL, dan nanti akan saya jelaskan apa itu fungsi agregat. Nis jumlah siswa from dari tabel siswa. Baru itu kita group by kelas. Nah, kita eksekusi query-nya. Oke, sudah selesai muncul ya. Berarti untuk menampilkan jumlah siswa per kelas, di kelas 6A ada 2 siswa, di kelas 6B ada 1, kelas 6C 2, dan seterusnya 6D ada 2. Nah, kalau ada yang bingung mengenai fungsi agregat ini, countin ya. Ini maksud dari fungsi agregat itu adalah fungsi yang bisa melakukan penghitungan pada sekumpulan nilai dan bisa mengembalikan suatu nilai. Dan sebenarnya fungsi agregat ini ada banyak jenisnya ya, tapi di sini yang akan saya jelaskan hanya fungsi count-nya aja. Fungsi count ini berfungsi untuk menghitung jumlah baris ya, jumlah baris dalam setiap grup. Nah, jadi ketika kita eksekusi ini, kita akan menampilkan jumlah baris dari kolom nis ya, kolom nis ini, baru kita ganti namanya as jumlah siswa. Berarti di sini nih berubah nama ya, nama tabelnya berubah, tapi
hanya untuk tampilan ini saja dari tabel siswa dan dilanjutkan dengan group by kelas. Nah, untuk group by ini dia berfungsi untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama. Makanya itu kita bisa lihat hasilnya sebagai berikut ini ya. Dan semoga kalian mengerti. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan perintah select untuk menampilkan nama siswa, nama mata pelajaran, dan urutan nilai yang tertinggi. Pertama-tama saya hapus dulu nih ya. Buat deskripsinya, menampilkan nama siswa, mata pelajaran, dan nilai dengan urutan yang tertinggi. Seperti biasa kita ketikkan select. Nah, karena kita akan menampilkan nama siswa, berarti nama yang ada di tabel siswa kita buat seperti ini ya, siswa nama. Nah, ini maksudnya kita akan mengambil kolom di dalam tabel yang berbeda nanti ya. Baru lanjut ke mapel ya. Mapel ada tabel mana ya? Tabel nilai pun ada ya. Oh, berarti buat di tabel nilai kode mapel, dan yang terakhir nilai ada pasti di tabel nilai. Ini nilai sebagai tabel dan ini nilai sebagai kolom. Nah, karena kita mengambil data dari dua tabel, kita tuliskan seperti ini ya. Siswa dari tabel siswa dan tabel nilai. Lanjut lagi, tambahkan where, karena dimana kita akan menyelaraskan NIS pada tabel siswa dan NIS pada tabel nilai. Nah, kita coba dulu ya eksekusi. Nah, ini sudah tampil, tapi urutannya masih berantakan ya. Makanya itu kita harus menggunakan query tambahan lagi seperti ini. Order by nilai secara ascending. Oh, nggak secara descending ya, karena dari yang tertinggi. Nah, sudah tampil ada data-datanya. Untuk penjelasannya ada sebagai berikut. Ya, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jika kita ingin menampilkan nama siswa, siswa itu ada di tabel nama siswa itu ada di tabel siswa kan. Baru tuh kita buat seperti ini sebagai penanda bahwa nama itu ada di tabel siswa. Dilanjutkan dengan mata pelajaran ya. Mata pelajaran itu kode mapel. Nilai itu berasal dari apanya ya? Tabel mana? Sebenarnya dari tabel mapel juga bisa, tapi lebih rinci di tabel nilai ya tabel nilai saja. Karena kita yakin menampilkan nilai dengan urutan yang tertinggi. Berikutnya adalah nilai. Nah, ini nilai yang terbalik ya. Nilai di depan ini adalah untuk tabel dan nilai yang di sini untuk kolom. Select from siswa nilai. Karena kita mengambil dari dua tabel, kita buat seperti ini, siswa dan nilai. Where di mana NIS dari tabel siswa itu sama dengan NIS dari tabel nilai. Itu maksudnya kita butuh persamaan ya untuk menampilkan datanya. Karena biasa saja data dari NIS siswa dan NIS nilai ini berbeda. Jadi kita buat seperti ini sebagai tanda untuk menyamakan datanya. Lalu itu kita lanjutkan di bawahnya dengan order by nilai. Nilai di sini adalah untuk tabel, di sini untuk kolom ya.
Berarti kita mengurutkannya dari nilai pada tabel nilai. Nampak kan? Nilai dari tabel nilai. Secara descending atau dari besar ke kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. Maaf kalau agak belibet ya, karena saya juga masih belajar. Dan berikutnya saya akan menampilkan siswa, nilai, dan mata pelajaran. Nah, berikutnya untuk menampilkan nama, nilai, dan mata pelajaran sebenarnya bisa menggunakan query seperti ini ya. Tapi kalau seperti ini ya cenderung kayak apa ya? Terlalu kompleks lah. Karena kita juga bingung ya melihat susunannya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan join. Nah, join itu adalah sebuah tabel baru ya. Tabel baru yang dihasilkan dari kombinasi record antara dua atau lebih tabel dalam basis data. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan apa itu join. Untuk kali ini saya akan menjelaskan inner join saja ya. Karena join pun ada banyak jenisnya juga. Dan kalau saya jelaskan satu persatu, ini mungkin video ini agak terlalu panjang ya. Nah, apa tadi? Kita akan menampilkan nama siswa ya. Menampilkan nama siswa, nilai, dan mata pelajaran. Sama seperti tadi, ketikkan select siswa, karena nama hanya ada di tabel siswa. Berikutnya nilai, dan mapel, nama mapel. Nah, setelah itu kita tulis from siswa ya, karena di sini patokannya adalah siswa dari tabel siswa. Nah, untuk berikutnya kita mulai menggunakan inner join. Kita klik saja sini inner join nilai. Siswa nis sama dengan nilai nis. Inner join lagi mapel on nilai dot kode mapel sama dengan mapel dot kode mapel. Baik, akan saya jelaskan apa maksud dari query ini. Untuk menampilkan nama siswa, nilai, dan mata pelajaran, kita memerlukan yang namanya join ya. Nah, karena ketiga kolom ini berasal dari tabel yang berbeda, kita buat penandanya di sini ya, di depan nama kolomnya. Nama hanya ada di tabel siswa, nilai hanya ada di tabel nilai, dan nama mapel hanya ada di tabel mapel. Berarti kita menyeleksi ketiga kolom ini dari siswa ya, karena di sini tabel utamanya ada tabel siswa. Inner join nilai on siswa nis nilai nis. Apa maksudnya ini? Ini sebagai penjembatan ya antara data-data dari tabel yang lain. Dia bisa kita buat seperti ini untuk menentukan spesifikasi keadaan suatu tabel ketika digabungkan. Sama seperti di bawah juga ya, seperti yang di atas, untuk menentukan spesifikasinya. Coba saja kita eksekusi ya. Nah, di sini tampil nama, nilai, dan nama mapel.
nama berasal dari tabel siswa, nilai dari tabel nilai, dan nama mapel dari tabel mapel. Untuk sebagai penentu kondisinya, kita buat on. Karena nis pada tabel siswa itu sama dengan nis pada tabel nilai. Dan di bawah juga sama, seperti itulah kira-kira konsepnya ya. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan subquery untuk menampilkan jumlah mata pelajaran yang diambil oleh seorang siswa ya. Kita hapus dulu ini ya, buat deskripsinya lagi. Menampilkan nama siswa dan jumlah mata pelajaran yang diambil. Seperti biasa, ketikkan select nama, koma. Nah, untuk berikutnya ini sebenarnya akan saya jelaskan nanti. Nah, sudah selesai. Dan kurang lebih penjelasan query ini sebagai berikut ya. Maksud secara keseluruhan dari query ini mencoba untuk menampilkan nama siswa bersama dengan jumlah mata pelajaran yang dimiliki ya. Subquery digunakan untuk menghitung jumlah mapel atau jumlah baris nih dari count yang terkait dengan setiap siswa. Berarti nis ini nomor induk siswa dari tabel nilai dan nis ini dari tabel siswa. Dan hasilnya disertakan sebagai kolom dengan nama jumlah mapel dari hasil as atau aliasing. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya, sehingga tampak hasilnya seperti ini ya. Ya, di sini datanya sudah benar. Rizky mengambil jumlah mapel sebanyak 2. Coba kita cek ya. Rizky mana ya Rizky? 6454. 6454, 6454. Ya, benar ya. 2 mapel. Dan ya, kurang lebih seperti itu ya konsepnya ya. Ya, cukup sekian dari video tutorial saya kali ini. Maaf jika saya kurang jelas dalam memberikan pelajarannya ya, karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir.